Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Dwi Agustin dengan NIM 2283210035, Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Universitas Sultan Anggeg Tirtayasa yang mengampu mata kuliah Pendidikan Teknologi Kejuruan yang diampu oleh Bapak Fathur Rahman, MPD. Di sini izinkan saya untuk memaparkan materi tentang Link and Match Industri dan Pendidikan Kejuruan. Apa itu Link and Match? Link and Match merupakan keterkaitan dan kesepadanan sebagai keluaran dari sebuah kebijakan yang merupakan konsep keterkaitan antara lembaga pendidikan dengan dunia kerja. Atau dengan kata lain, Link and Match ini merupakan keterkaitan antara pemasok tenaga kerja dengan penggunaannya. Nah, apa aja sih prinsip-prinsip dasarnya? Yang pertama, ada kebutuhan industri. Pendidikan kejuruan harus didasarkan pada analisis kebutuhan industri untuk memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan itu relevan dengan keterampilan yang dibutuhkan. Yang kedua, ada keterlibatan industri. Industri harus terlibat secara langsung dalam penyusunan kurikulum, pelatihan guru, penyediaan fasilitas, dan evaluasi program pendidikan. Yang ketiga ada magang dan kerja praktik. Program magang dan kerja praktik harus menjadi bagian integral dari kurikulum untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dan yang keempat ada pembaruan kurikulum. Kurikulum ini harus terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan teknologi dan perkembangan kebutuhan pasar. Dan yang kelima, ada kualifikasi ganda, yang merupakan siswa ini diharapkan mendapatkan kualifikasi antara akademik dan keterampilan teknis yang diakui oleh industri. Nah, selanjutnya ada kaitan industri dan pendidikan kejuruan. Bagaimana sih kaitan industri dan pendidikan kejuruan? Industri dan pendidikan kejuruan memiliki hubungan erat dalam mengembangkan sumber daya manusia yang siap bekerja di sektor industri. Berikut ini beberapa kaitan antara industri dan pendidikan kejuruan. Yang pertama ada kerjasama penempatan kerja. Industri dan lembaga pendidikan kejuruan dapat menjalin kerjasama untuk menempatkan siswa magang atau lulusan dari siswa tersebut langsung ditempatkan di industri. Dengan demikian, siswa dapat memperoleh pengalaman kerja yang relevan dan langsung beradaptasi dengan lingkungan kerja industri. Yang kedua ada kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan industri, yaitu lembaga pendidikan kejuruan perlu mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri melalui dialog dan kolaborasi antara lembaga pendidikan dan industri. Kurikulum dapat diperbaharui secara berkala untuk mencerminkan perkembangan terbaru di sektor industri. Yang ketiga ada pelatihan oleh industri. Nah, industri juga dapat memberikan pelatihan khusus kepada siswa atau tenaga pengajar lembaga pendidikan kejuruan. Pelatihan ini dapat mencakup penggunaan peralatan industri teknologi terkini dan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar industri. Yang keempat ada pemetaan keterampilan. Industri dapat membantu dalam pemetaan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Nah, dengan adanya informasi ini, lembaga pendidikan kejuruan dapat mengarahkan siswa ke program-program yang relevan dan mempersiapkan mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Yang kelima ada riset dan inovasi. Industri dan lembaga pendidikan kejuruan dapat bekerja sama dalam kegiatan riset dan inovasi. Industri dapat menyediakan akses di data dan masalah nyata yang dihadapi. Sementara lembaga pendidikan kejuruan dapat menyumbangkan pengetahuan dan keahlian dalam mencari solusi yang inovatif. Yang keenam ada melalui kerjasama yang baik antara industri dan pendidikan kejuruan. Lulusan kejuruan dapat memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Sementara industri dapat mengandalkan
pasokan tenaga kerja yang berkualitas. Nah, yang selanjutnya ada bagaimana sih tantangan dalam implementasi link and match ini? Yang pertama ada perbedaan standar pendidikan dan industri. Salah satu tantangan utama dalam perbedaan standar dan ekspektasi antara dunia pendidikan dan industri, institusi pendidikan cenderung berfokus pada teori dan akademik, sementara pada industri itu lebih mengutamakan keterampilan praktis dan aplikatif. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Banyak institusi pendidikan kejuruan menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal finansial, peralatan, maupun tenaga pengajar yang berkualitas. Hal ini dapat menghambat upaya untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan di industri tersebut. Yang ketiga, ada kurangnya keterlibatan dalam industri. Tidak semua industri memiliki kemampuan atau kapasitas untuk keterlibatan aktif dalam mengembangkan kurikulum atau menyediakan program magang. Keterlibatan industri yang rendah dapat mengurangi efektivitas program Link and Match ini. Tantangan selanjutnya dalam implementasi Link and Match ini ada perubahan teknologi yang cepat. Industri terus berkembang dengan cepat, terutama dalam pendidikan teknologi. Institusi pendidikan seringkali kesulitan untuk mengikuti perubahan ini dan memperbaharui kurikulum mereka secara tepat waktu. Selanjutnya ada regulasi dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang tidak mendukung atau kurang fleksibel dapat menjadi hambatan dan implementasi Link and Match ini. Kebijakan yang kaku atau prosedur birokrasi yang rumit dapat memperlambat adaptasi kurikulum terhadap kebutuhan industri. Selanjutnya ada kesulitan dalam evaluasi efektivitas, yaitu mengukur keberhasilan program Link and Match ini bisa menjadi sulit, karena indikator seperti tingkat penyerapan kerja lulusan, kualitas keterampilan yang dihasilkan, dan kepuasan industri perlu dikembangkan dan dipantau secara konsisten. Nah, selanjutnya ada contoh kasus kolaborasi antara SMK dan industri otomotif. SMK di kota besar bermitra dengan perusahaan otomotif untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan di bidang teknik otomotif. Nah, implementasinya yang pertama ada penyusunan kurikulum bersama. Nah, perusahaan otomotif membantu SMK dalam penyusunan kurikulum yang mencakup teknologi terbaru di industri otomotif, seperti kendaraan listrik dan sistem otomatis. Yang kedua ada program magang. Siswa SMK diberi kesempatan untuk magang di perusahaan otomotif tersebut, bekerja langsung dengan teknisi profesional dan memahami proses kerja di industri. Yang ketiga ada pelatihan guru. Guru-guru SMK mengikuti pelatihan di perusahaan otomotif untuk mempelajari teknologi dan metode baru yang kemudian diajarkan kepada siswa di SMK. Yang keempat ada penyediaan fasilitas. Perusahaan otomotif menyediakan peralatan dan mesin terbaru untuk laboratorium praktik di SMK. Dari kasus tersebut, menghasilkan yang pertama lulusan siap kerja. Lulusan SMK memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri otomotif, sehingga banyak yang langsung diterima bekerja setelah lulus. Yang kedua ada peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan kurikulum dan fasilitas yang diperbaharui, kualitas pembelajaran di SMK meningkat, menarik lebih banyak siswa untuk mendaftar. Yang ketiga, hubungan antara industri dan SMK yang kuat. Kolaborasi yang erat antara SMK dan perusahaan otomotif membuka peluang kerjasama lebih lanjut dalam berbagai bidang. Dari pemaparan tadi dapat ditarik kesimpulan, yaitu Link and Match menekankan pentingnya kesesuaian antara pendidikan kejuruan dan kebutuhan industri untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan dan kualitas pendidikan. Implementasi yang sukses memerlukan keterlibatan aktif dari industri, pembaruan kurikulum, pelatihan guru, penyediaan fasilitas yang memadai, dan program magang. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, manfaat jangka panjang dari pendekatan ini sangat signifikan, baik
baik bagi institusi pendidikan, industri, maupun lulusan itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.